Martabak pandan ala teflon Echa Susilawati. Anti gagal. Cara membuatnya sangat mudah dan resepnya sangat simpel. Bersarang banget ya. Jangan pakai ragi instan. Pengen tahu gimana cara membuatnya? Simak videonya sampai selesai ya. Semoga bermanfaat. Selamat menonton. Nah, oke teman-teman, jadi hari ini saya mau berbagi resep cara membuat martabak ya. Nah, di sini saya pakai teflon saja. Saya mau membuat martabak pandan dengan teflon ya, teman-teman. Jadi di sini saya bahan-bahannya ada 50 gram gula. Ini dia. Jadi setara kalau misalnya teman-teman mau pakai takaran sendok, tidak tahu bagaimana cara mengukur gram karena nggak ada timbangan, ini setara dengan 3 sendok makan ya. 50 gram, dan kemudian airnya 300 ml setara dengan 27 hingga 28 sendok makan, dan kemudian saya pakai tepung terigunya 200 gram, jadi setara dengan 12 sendok makan ya, ini dia. Dan kemudian saya pakai susu bubuk, saya pakai Denko, ini 1 sendok makan saja, dan saya pakai 1/4 sendok teh garam, ini dia garam. Dan kemudian 1 butir telur ayam ya, 1 butir yang tidak terlalu besar ukurannya. Kemudian setengah sendok teh soda, saya pakai soda ini ya, soda kue. Kemudian ditambah 1 sendok makan air ya untuk melarutkan. Dan di sini saya pakai perasa pandan ya. Dan untuk toppingnya di sini saya pakai mentega dan meses coklat, kemudian kental manis ya, 1 saset. Dan untuk toppingnya ini sesuai selera teman-teman. Jadi langsung saja ya, sekarang kita mulai cara membuatnya. Jadi di sini saya sudah siapkan baskom dan sendok sayur untuk mengaduknya ya. Sekarang pertama saya akan masukkan gulanya 50 gram, itu setara dengan 3 sendok makan ya teman-teman. Ini untuk ukuran 2 loyang pakai teflon yang ukuran sedang ya. Dan kemudian saya akan masukkan airnya 300 ml segini ya. Dan ini setara dengan 27 hingga 28 sendok makan air. Dan di sini akan saya larutkan dulu. Sampai gulanya larut ya. Nah, setelah larut kemudian kita masukkan tepungnya ya. Di sini saya pakai sendok biar teman-teman lebih jelas ya. Jadi untuk tepungnya sekitar 12 sendok makan ya. Seperti ini sendokannya. (12 sendok makan), lalu kita larutkan ke dalam air ya. Jadi hingga tepungnya larut ya. Kemudian kita tambahkan susu bubuk ya, 1 sendok makan. Nah, 1 sendok munjung ya, seperti ini. Kemudian 1/4 sendok teh garam. Saya pakai sendok teh ya. Kira-kira segini ya, sepucuknya. Lalu ini kita aduk ya sampai larut, sampai tidak menggerindil lagi ya. Kira-kira sekitar 6-7 menit.
sampai benar-benar tidak ada yang menggeringgil. Kemudian setelah seperti ini, jadi ini masih belum halus banget, kita masukkan 1 butir telur ya. Dan di sini kita masih aduk lagi sampai kurang lebih 10 hingga 15 menit. Sampai benar-benar halus dan tercampur rata ya. Sampai kalis banget ya teman-teman. Jadi di sini juga ya kuncinya biar martabaknya bisa bersarang dan kenyal. Ini ngaduknya harus agak lama ya. Nah, kemudian ini sudah halus ya. Sudah tidak ada yang menggerindil lagi. Kemudian ini kita diamkan selama kurang lebih 1 jam ya teman-teman. Dan kita tutup rapat. Jadi saya akan pindahkan tempatnya ya. Saya pindahkan tempatnya ke teko seperti ini. Dan saya tuangkan ya. Saya pindahkan ke teko hanya biar bisa ditutup dengan rapat. Tutup teko menggunakan tutupnya atau bisa dengan plastik agar rapat. Diamkan hingga selama kurang lebih 1 jam ya teman-teman. A few minutes later. Oke, teman-teman, sekarang sudah kurang lebih 1 jam ya. Nah, jadi di sini saya akan tambahkan pewarna makanan atau perasa pasta pandan ya. Dan saya tambahkan juga soda. Jadi di sini sudah ada air ya, 1 sendok. Tambahkan sodanya, setengah sendok teh. Dan dilarutkan ya di sini. Kita larutkan. Dan setelah larut, kita tuangkan ke dalam adonan ya. Di sini saya nggak pindahkan wadahnya, tetap di teko aja biar lebih gampang ya. Nah, sekarang kita masukkan soda kuenya. Kemudian pewarna makanan ya, atau perasa pandan. Saya pakai rasa pandan ya. Saya tuangkan. Lalu kemudian di sini kita aduk lagi ya. Kita aduk kembali sampai warna dan sodanya tercampur rata dan sampai adonannya berbuih ya teman-teman. Jadi sampai adonannya berbuih. Harus panaskan dulu teflonnya selama kurang lebih 20 menit ya teman-teman. Nah, baru sekarang ini udah panas, jadi saya akan tuangkan ya.
kita pakai api sedang ya. Dan di sini saya akan bentuk pinggirannya. Kita bentuk seperti ini pinggirannya, agar seperti punya abang-abang jualan gitu ya. Kita tunggu sampai bersarang, baru kita kecilkan apinya. Sampai ada gelembung-gelembung sarangnya jadi ya. Kita pakai api sedang. Nah, seperti ini sudah mulai bergelembung, sarangnya sudah hampir jadi. Kita sedikit kecilkan apinya, sedikit saja, jangan terlalu kecil, supaya sarangnya jadi ya. Kemudian setelah seperti ini kita kecilkan apinya. Sudah jadi sarangnya, kita kecilkan apinya ya teman-teman. Pakai api yang sangat kecil sampai tanak. Ini sengaja ya, tidak saya skip, jadi biar teman-teman jelas. Nah, seperti ini, sarangnya sudah jadi semua. Tinggal kita menunggu setengah matang, baru kita taburin dengan gula ya, gula pasir. Nah, ini hasilnya bersarang banget ya teman-teman. Dan sekarang sudah bisa kita taburin dengan gula ya, sesuai selera, mau manis atau tidak, boleh dilebihi dan boleh dikurangi ya teman-teman. Di sini saya pakai kurang lebih 2 sendok makan. Dan kemudian kita tinggal menunggu hingga kering, baru kita angkat ya. Di sini kita tutup ya teman-teman, biar tanak matangnya. Lakukan ke adonan yang kedua sama seperti ini ya teman-teman. Dan setelah matang baru kita angkat. Nah, ini sudah selesai ya, kurang lebih selama 1,5 menit. Dan sekarang saya matikan apinya. Dan kita diamkan dulu di sini sampai 1 menit ya, baru kita angkat. Ini bersarang banget ya teman-teman. Tuh, sarangnya berhasil banget. Dan sekarang saya akan oles mentega. Untuk topping sesuai selera teman-teman ya. Boleh teman-teman pilih toppingnya apa aja, bisa pakai coklat, bisa pakai keju, kacang hijau, bisa juga pakai kelapa parut dan ketan hitam. Jadi sesuai selera teman-teman saja ya. Di sini saya oles mentega dulu. Baru saya akan taburi dengan meses coklat.
kurang lebih 2 sendok makan ya menteganya. Nah, baru sekarang mesis coklatnya. Sesuai selera ya, boleh banyak, boleh sedikit, tergantung kita maunya manis atau enggak. Di sini saya pakai kurang lebih 2 sendok makan juga ya. Setelah kita kasih mesis coklatnya, kita kasih kental manisnya ya. Ini sesuai selera. Cukup kurang lebih 1 saset. Saya bagi 2. Dan kemudian sekarang kita jadikan 1 dan kita potong-potong. Kita tumpuk seperti ini. Kemudian kita oles mentega di atasnya ya. Lalu kita potong-potong. Nah, saya mau potong-potong ya. Potong-potong sesuai selera. Nah, seperti ini setelah dipotong-potong. Ini dia hasilnya. Martabak pandan ala teflon Echa Susilawati. Bersarang banget ya, dan ini sangat berhasil. Ini kenyal dan lembut ya. Persis seperti punya abang-abang yang jualan itu. Resepnya sangat simpel dan cara membuatnya sangat mudah. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Berikan juga ya komentar teman-teman di bawah sini. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi.